Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel YouTube Dunia Beda, tempat di mana takdir bisa berbalik dalam sekejap mata. Di atas gaun pengantin putih yang seharusnya sakral, air mata seorang gadis jatuh membasahi kain. Hatinya hancur saat takdir kejam memaksanya menjadi pengantin pengganti untuk kakak kandungnya yang kabur di hari pernikahan. Di depan altar, ia berhadapan dengan seorang guru miskin yang kaku, pria yang paling ia hindari. Namun, siapa sangka, di balik kesederhanaan itu, tersembunyi rahasia besar yang akan mengubah segalanya, selamanya. Namun sebelumnya, bagi yang beragama Islam, saya sarankan untuk menuliskan sholawat Nabi Muhammad, agar kelak sholawat ini menjadi saksi untuk mendapat syafaat di akhirat. Like dan subscribe ke channel ini sangat membantu menambah wawasan dan membantu kami membuat cerita baru yang menghibur. Suara bising dari riasan dan percakapan para penata rias memenuhi ruang ganti yang megah di sebuah hotel mewah di kota Semarang. Di depan cermin, seorang gadis bernama Kirana sedang duduk termenung. Hatinya hancur dan air mata terus mengalir tanpa henti. Di sekelilingnya, ada gaun pengantin putih yang menggantung indah, menunggu untuk dikenakan. Gaun itu bukanlah miliknya. Gaun itu adalah milik kakaknya, Kirani. Hari ini seharusnya adalah hari bahagia. Hari ini adalah hari pernikahan Kirani. Seluruh keluarga, sanak saudara, dan para tamu undangan sudah berkumpul di ballroom hotel. Namun, kebahagiaan itu tidak pernah menjadi nyata. Beberapa jam lalu, terjadi kekacauan besar. Kirani, yang seharusnya menjadi ratu sehari, tiba-tiba menghilang. Tidak ada pesan, tidak ada jejak. Hanya ada sepucuk surat yang diletakkan di atas meja rias, yang bertuliskan, "Maaf, aku tidak bisa melakukannya." Kejadian itu sontak membuat semua orang panik. Ayah Kirana, seorang pengusaha sukses yang sangat memperhatikan harga diri keluarga, terlihat sangat marah. Wajahnya merah padam, menahan amarah yang membara. Ia tahu, jika kabar ini tersebar, nama baik keluarga akan hancur. Kerugian yang harus ditanggung, tidak hanya soal materi, tapi juga martabat. Calon besannya adalah keluarga terpandang yang memiliki pengaruh besar. Membatalkan pernikahan bukanlah sebuah pilihan. "Kirana, cepat kemari." Suara ayah Kirana menggelegar di seluruh ruangan. Kirana yang dari tadi hanya diam, langsung terperanjak. Ia berjalan mendekati ayahnya dengan langkah gontai. Ayahnya menatapnya tajam, seolah-olah semua kesalahan ini adalah karena dirinya. "Kamu harus menggantikan kakakmu." Perintah ayahnya, seolah sebuah petir, menyambar telinga Kirana. Ia terkejut, tidak percaya. "Apa? Ayah, tidak mungkin. Aku tidak bisa." Kirana menolak, menunduk, dan mencoba menahan tangisnya. Ia tidak bisa menikah dengan pria yang bahkan ia tidak kenal. Dan lagi, ia masih muda. Ia belum siap untuk sebuah pernikahan. Tidak ada pilihan lain. Semua sudah diatur. Ayah tidak peduli. "Kamu harus menikah hari ini." Ayahnya menekan Kirana tanpa ampun. Ibunya hanya diam, tak berani membantah. Di mata mereka, Kirana tidak lebih dari sekadar alat untuk menyelamatkan nama baik keluarga. Kirana pun akhirnya pasrah. Air matanya semakin deras. Ia merasa hidupnya tidak berharga. Ia merasa ia hanyalah boneka yang diperintah tanpa bisa menolak. Di tengah kekacauan itu, muncul seorang pria. Wajahnya dingin, rahangnya keras, dan sorot matanya tajam menusuk. Pria itu adalah Arga, calon suami kakaknya. Pria yang tidak pernah Kirana sukai. Pria itu adalah guru matematika di sekolah Kirana. Seorang guru yang terkenal kaku, miskin, dan membosankan. Kirana tidak pernah menyangka, pria yang selalu ia anggap sebelah mata akan menjadi suaminya. Arga berjalan mendekati Kirana. Tatapannya tidak menunjukkan simpati sedikit pun.
Ia hanya diam, memandangi Kirana yang penuh air mata, seolah ini adalah hal yang wajar. Ayah Kirana lalu berbicara padanya. Arga, maafkan Kirani. Ia tiba-tiba kabur. Tapi jangan khawatir, putri saya yang lain akan menggantikannya. Arga tidak bereaksi. Ia hanya mengangguk pelan, seolah ini adalah hal yang sudah ia duga. Baik. Jawabnya singkat. Jawaban itu membuat Kirana semakin merasa jijik. Bagaimana bisa ada pria yang setenang itu di saat calon istrinya kabur? Pria ini sungguh aneh. Kirana, dengan hati yang hancur, terpaksa mengenakan gaun pengantin. Gaun itu terasa berat di tubuhnya. Rasanya seperti sebuah beban yang mencekik. Ia menatap cermin. Di pantulan itu, ia melihat seorang gadis yang tidak ia kenali. Seorang gadis yang dipaksa menjadi pengantin pengganti. Ia akan menikahi seorang guru miskin, yang bahkan ia tidak cintai. Akhirnya, tiba saat yang paling ia takutkan. Prosesi pernikahan dimulai. Diiringi alunan musik, Kirana berjalan ke altar, dengan ayah di sisinya. Setiap langkah yang ia ambil, terasa seperti sebuah langkah menuju neraka. Di ujung altar, Arga sudah menunggu. Wajahnya masih sama, datar dan tanpa ekspresi. Kirana berusaha menahan tangis. Ia tidak ingin terlihat menyedihkan di depan semua orang. Saat tiba di hadapan Arga, ayah Kirana menyerahkan tangan putrinya. Tolong jaga dia, Arga, ucap ayahnya. Arga hanya mengangguk. Tangan mereka bersentuhan. Arga menggenggam tangan Kirana dengan lembut. Namun, genggamannya terasa kuat. Genggaman itu seolah memberitahu Kirana bahwa ia sudah tidak bisa lari lagi. Ia sudah terjebak. Acara pernikahan berlangsung lancar. Semua orang tersenyum, bertepuk tangan, dan mengucapkan selamat. Namun, di balik senyum Kirana, ada hati yang hancur. Malam itu, ia resmi menjadi istri Arga. Seorang istri yang dipaksa menikah. Setelah semua acara selesai, Kirana dan Arga tiba di sebuah rumah. Rumah itu adalah rumah Arga. Rumah yang terlihat biasa-biasa saja. Tidak ada kemewahan. Hanya ada sebuah motor yang terparkir di depan. Itu adalah satu-satunya kendaraan yang dimiliki Arga. Kirana merasa semakin muak. Ia membayangkan bagaimana ia harus hidup di sini bersama pria yang tidak ia cintai. Saat mereka memasuki rumah, Kirana langsung duduk di sofa. Ia tidak ingin berbicara dengan Arga. Arga hanya diam. Ia lalu mengambil tasnya dan memberikan sebuah kunci pada Kirana. Ini kuncinya, ucap Arga. Kirana mengambil kunci itu dengan kasar. Terima kasih, jawabnya ketus. Arga lalu masuk ke dalam kamarnya, meninggalkan Kirana sendirian. Kirana merasa lega. Ia tidak ingin berada di satu ruangan dengan Arga. Ia lalu mengambil ponselnya dan membuka media sosial. Di sana, ia melihat teman-temannya sedang berpesta, bersenang-senang, dan menikmati masa muda. Ia merasa sangat iri. Hidupnya kini hanya diisi dengan penyesalan. Ia lalu mencoba mengirim pesan kepada Kirani. Namun, pesan itu tidak terkirim. Kirana tahu, Kirani telah mengganti nomornya. Hati Kirana semakin sakit. Kenapa kau tega melakukan ini padaku, Kak? Gumamnya pelan. Malam itu, Kirana hanya bisa menangis. Di balik pintu yang tertutup, ia tidak tahu Arga sedang menatapnya dari jauh. Matanya penuh dengan kesedihan. Namun, tidak ada yang tahu apa yang sebenarnya sedang ia pikirkan. Keesokan harinya, Kirana terbangun. Ia merasa pusing, dan matanya bengkak karena terlalu banyak menangis. Ia lalu keluar dari kamar. Arga sudah duduk di meja makan. Di depannya, ada sepiring nasi goreng, yang sepertinya baru saja dibuat. Makanlah,
Kamu pasti lapar. Ucapnya dingin. Kirana tidak menjawab. Ia hanya mengambil piring dan duduk di seberang Arga. Saat ia sedang makan, ia teringat tentang percakapan mereka semalam. Ia teringat, ia dan Arga belum membuat kesepakatan apapun. Kirana lalu memberanikan diri untuk berbicara. Kita harus membuat kesepakatan, ucapnya. Arga hanya menatapnya tanpa ekspresi. Kesepakatan apa? Tanyanya. Aku tidak akan pernah menganggap pernikahan ini nyata. Kita akan hidup seperti orang asing. Kau di kamar sana, dan aku di kamar ini. Kita tidak akan pernah saling mengganggu, ucap Kirana. Arga hanya mengangguk pelan. Baiklah, ucapnya. Singkat. Jawaban itu membuat Kirana semakin merasa bahwa Arga adalah pria yang tidak peduli. Setelah makan, Kirana langsung kembali ke kamarnya. Ia membuka laptopnya dan mulai mencari cara agar ia bisa kabur dari pernikahan ini. Ia tahu, ia harus melakukan sesuatu. Ia tidak bisa hidup selamanya seperti ini. Saat ia sedang sibuk mencari, ia mendengar suara Arga yang sedang berbicara di telepon. Suaranya tidak terdengar jelas. Namun, Kirana menangkap beberapa kata kunci yang aneh. Ya, proyek itu harus selesai secepatnya. Jangan biarkan media tahu. Allah, aku tidak bisa melakukannya sendiri. Kirana merasa bingung. Proyek apa? Media? Kirana tidak tahu apa yang sedang dibicarakan Arga. Namun, ia merasa ada sesuatu yang aneh. Sesuatu yang Arga sembunyikan. Dan Kirana memutuskan untuk mencari tahu. Apa yang sebenarnya kau sembunyikan, Arga? Bisik Kirana. Ia mulai merasa ada misteri besar di balik sosok guru miskin ini. Hari-hari berikutnya, Kirana mulai menjalankan misi rahasianya. Ia tidak lagi menghabiskan waktu dengan meratapi nasibnya, melainkan dengan mengamati gerak-gerik Arga. Semakin ia mengamati, semakin banyak kejanggalan yang ia temukan. Arga, si guru miskin, ternyata tidak semudah itu untuk ditebak. Suatu siang, saat Arga sedang mengajar, Kirana memberanikan diri untuk masuk ke kamar Arga. Kamar itu bersih, rapi, dan minimalis. Di sudut ruangan, ada sebuah lemari dan sebuah meja kerja. Di atas meja, ada beberapa buku pelajaran matematika yang sudah usang dan terlihat sering digunakan. Namun, di balik tumpukan buku itu, ada sesuatu yang menarik perhatian Kirana. Sebuah kunci. Kunci yang sama persis dengan kunci yang Arga berikan kepadanya. Kunci yang Arga bilang adalah kunci rumah ini. Kirana merasa penasaran. Jika kunci itu adalah kunci rumah ini, mengapa Arga punya dua? Ia pun mengambil kunci itu dan mencoba memasukkannya ke lubang kunci pintu rumah. Ternyata, kunci itu cocok. Kirana merasa bingung. Apa gunanya memiliki dua kunci yang sama? Ia pun menyimpan kunci itu di sakunya. Ia merasa ada sesuatu yang Arga sembunyikan. Sesuatu yang lebih besar dari sekadar kunci. Suatu malam, Arga pulang larut. Ia terlihat lelah. Kirana, yang sedang menonton televisi, mencoba bertanya. Dari mana saja? Ucapnya. Arga hanya diam. Ia lalu berjalan ke ruang kerjanya, yang selama ini selalu ia kunci. Kirana mengintip dari balik pintu. Arga lalu mengambil sebuah ponsel dari tasnya dan mulai menelepon. Suaranya pelan, tapi Kirana berhasil mendengar beberapa kata. Ya, investasi itu. Kita harus meninjau kembali. Allah, ini terlalu berisiko. Kirana merasa bingung. Investasi? Berisiko? Bukankah Arga adalah guru miskin? Dari mana dia mendapatkan uang untuk berinvestasi? Keesokan harinya, Kirana memutuskan untuk membuntuti Arga. Ia naik ojek dan mengikuti Arga. Arga ternyata tidak langsung pulang ke rumah.
Ia berjalan menuju sebuah restoran mahal di salah satu pusat perbelanjaan di kota Surabaya. Kirana menyembunyikan diri di balik tanaman dan mengamati Arga. Arga duduk di sebuah meja dan bertemu dengan seorang pria parubaya yang terlihat sangat kaya. Pria itu memakai jam tangan mewah dan jas mahal. Mereka berbicara serius. Kirana berusaha mendekat. Ia ingin mendengar percakapan mereka. Namun, ia tidak bisa. Ia hanya bisa melihat Arga dan pria itu berjabat tangan. Pria itu tersenyum dan menepuk bahu Arga, seolah ia sangat bangga padanya. Kirana merasa semakin curiga. Ada apa ini? Mengapa seorang guru miskin bisa bertemu dengan seorang konglomerat? Pulang dari restoran, Kirana dan Arga tidak berbicara. Kirana mencoba mengamati Arga, namun Arga terlihat sangat tenang. Ia lalu menyadari sesuatu. Di dalam tas Arga ada sebuah dokumen. Dokumen itu terlihat penting. Kirana penasaran. Ia pun mencoba untuk mengambil dokumen itu saat Arga sedang mandi. Dengan hati-hati, Kirana mengambil tas Arga. Ia menggeledah tas itu dan menemukan dokumen yang ia cari. Ia membukanya dan membaca judulnya. Rancangan Proyek Pembangunan Pusat Teknologi di Surabaya. Kirana terkejut. Pembangunan pusat teknologi? Proyek ini pasti bernilai miliaran rupiah. Dan Arga ada di dalamnya? Kirana lalu melihat ke bagian bawah dokumen itu. Di sana, ia melihat sebuah nama. Nama itu adalah Arga Adiputra. Namun, yang membuat Kirana lebih terkejut adalah sebuah nama lain. Di samping nama Arga, ada sebuah nama perusahaan. Nama itu tidak familiar bagi Kirana. Tapi, ia merasa ia pernah mendengar nama itu. Tiba-tiba, suara pintu kamar mandi terbuka. Kirana panik. Ia langsung menyembunyikan dokumen itu dan berpura-pura sedang menonton televisi. Arga keluar dari kamar mandi. Ia menatap Kirana dan matanya seolah ia tahu apa yang sedang Kirana lakukan. "Kenapa kau menggeledah tasku?" ucapnya dingin. Kirana terkejut. Ia tidak menyangka Arga tahu. "Aku tidak," ucap Kirana terbata-bata. "Jangan bohong. Aku tahu kau sedang mencari sesuatu," ucap Arga. "Apa yang kau sembunyikan?" ucap Kirana balik bertanya. Arga tidak menjawab. Ia hanya mengambil tasnya dan kembali ke ruang kerjanya. Malam itu, Kirana tidak bisa tidur. Pikirannya dipenuhi dengan teka-teki. Siapa Arga sebenarnya? Apa yang dia sembunyikan? Dan mengapa ia harus menyembunyikan identitasnya sebagai guru miskin? Keesokan harinya, Kirana memutuskan untuk melakukan sesuatu yang lebih berisiko. Ia akan pergi ke tempat yang Arga selalu sembunyikan. Ruang kerjanya yang selalu terkunci. Kirana yakin di dalam ruangan itu ada jawaban dari semua pertanyaan. Kirana menunggu Arga pergi mengajar. Saat Arga sudah pergi, Kirana langsung menuju ke ruang kerja Arga. Pintu itu terkunci rapat. Kirana teringat kunci yang ia temukan di kamar Arga. Kunci yang ia simpan di sakunya. Ia pun mengambil kunci itu dan mencoba membukanya. Dengan hati yang berdebar, Kirana memutar kunci itu. Pintu terbuka. Kirana merasa tegang. Ia menarik napas dalam-dalam dan melangkah masuk. Di dalam ruangan itu, ia melihat sebuah rak buku. Rak itu penuh dengan buku-buku. Namun, di balik rak buku itu, ada sebuah pintu tersembunyi. Allah, dia menyembunyikan sesuatu. Gumam Kirana. Ia mencoba membuka pintu itu. Pintu itu tidak terkunci. Kirana melangkah masuk. Dan di dalam ruangan itu, ia menemukan sebuah ruangan kerja. Ruangan yang sangat mewah.
Ruangan yang dipenuhi dengan peralatan teknologi canggih. Sebuah komputer dengan monitor besar dan banyak layar. Ada juga sebuah kursi eksekutif yang mewah dan sebuah meja kerja yang besar. Di atas meja ada beberapa dokumen. Kirana mengambil dokumen itu dan membacanya. Proposal akuisisi perusahaan teknologi. CEO Arga Adiputra. Kirana terkejut. Ia tidak percaya. Ia tidak bisa menahan tangisnya. Ia tidak menyangka guru miskin yang ia nikahi adalah seorang CEO. Kirana tidak bisa mempercayai apa yang dilihatnya. Ruangan mewah di balik pintu tersembunyi itu seolah membantah semua yang ia ketahui tentang Arga. Ruangan itu adalah bukti nyata bahwa Arga, si guru matematika miskin, adalah seorang CEO perusahaan teknologi. Tangannya bergetar saat ia memegang proposal akuisisi. Setiap lembar terasa seperti tamparan di wajahnya. Semua kejanggalan yang selama ini ia temukan kini terjawab. Pria yang ia anggap membosankan, kaku, dan tidak punya apa-apa, ternyata adalah sosok yang sangat sukses. Pria yang ia hina di dalam hati, ternyata jauh lebih hebat dari siapapun yang ia kenal. Tiba-tiba, ia mendengar suara pintu depan terbuka. Kirana panik. Itu pasti Arga. Ia tidak ingin Arga tahu. Ia sudah mengetahui rahasianya. Ia buru-buru meletakkan dokumen itu kembali ke tempatnya dan mencoba keluar dari ruangan itu. Namun, ia tidak bisa. Pintu tersembunyi itu tidak mau terbuka. Kirana terperangkap. Ia mendengar langkah kaki Arga mendekat. Jantungnya berdebar kencang. Ia mencoba menenangkan diri dan mencari cara untuk keluar. Ia lalu menyadari ada sebuah tombol kecil di bawah meja kerja. Ia menekannya, dan pintu tersembunyi itu terbuka. Kirana langsung keluar dari ruangan itu dan menutup pintu itu rapat-rapat. Saat ia kembali ke ruang tamu, ia melihat Arga sedang duduk di sofa. Ia menatap Kirana dengan tatapan yang sulit diartikan. "Dari mana saja? Aku mencarimu," ucapnya. Kirana tidak menjawab. Ia hanya diam dan mencoba menahan air matanya. "Kenapa kau tidak bilang padaku?" ucap Kirana dengan suara bergetar. Arga menatapnya, bingung. "Maksudmu?" tanyanya. "Kau seorang CEO. Kenapa kau harus menyembunyikan identitasmu? Kau bilang, kau guru miskin. Kau bohong," ucap Kirana. Arga terdiam. Ia tidak bisa menyangkal. "Aku tidak ingin kau menikahiku karena aku kaya," jawab Arga. Akhirnya, jawaban itu membuat Kirana terdiam. Ia tidak menyangka jawaban itu akan keluar dari mulut Arga. "Apa?" ucap Kirana, bingung. Arga lalu menceritakan semuanya. Ia berasal dari keluarga konglomerat yang memiliki banyak perusahaan. Namun, ia tidak tertarik dengan dunia bisnis. Ia ingin hidup sederhana dan menjadi seorang guru. Ia menyukai anak-anak, dan ia ingin membantu mereka. Ia tidak ingin menjadi pewaris kekayaan yang tidak ia sukai. Suatu hari, ia bertemu dengan Kirani, kakak Kirana. Ayah mereka berniat menjodohkan mereka untuk memperluas bisnis. Awalnya, Arga menolak. Ia tidak ingin menikah dengan wanita yang tidak ia cintai. Namun, saat ia melihat Kirana, ia jatuh cinta. Ia menyadari Kirana adalah gadis yang ia cari. Ia lalu menyetujui perjodohan itu dengan satu syarat. Ia akan menikah sebagai seorang guru. "Aku mencintaimu, Kirana," ucap Arga. "Aku tidak ingin kau menikahiku karena uang. Aku ingin kau mencintaiku karena aku adalah aku." Kirana menangis. Ia tidak menyangka Arga menyembunyikan identitasnya demi dirinya.
Ia merasa sangat bodoh. Ia selama ini membenci Arga. Ia menganggap Arga tidak lebih dari seorang guru miskin. Tapi Arga mencintainya, dan ia rela menyembunyikan identitasnya demi cintanya. Kirana lalu berlari dan memeluk Arga. Ia menangis di pelukan Arga. "Maafkan aku, Arga, maafkan aku," ucapnya. Arga membalas pelukan Kirana. Ia mengelus rambut Kirana dengan lembut. "Tidak apa-apa, sayang, aku mengerti," ucapnya. Malam itu, mereka berbicara panjang lebar. Arga menceritakan semua rahasianya. Ia menceritakan bagaimana ia membangun perusahaannya dari nol. Ia menceritakan bagaimana ia berjuang dan bagaimana ia tidak ingin bergantung pada kekayaan keluarganya. Kirana mendengarkan dengan penuh perhatian. Ia mulai mengagumi Arga. Ia mulai jatuh cinta pada Arga. Keesokan harinya, Kirana dan Arga sarapan bersama. Suasana terasa berbeda. Tidak ada lagi keheningan. Tidak ada lagi kecanggungan. Mereka berbicara, tertawa, dan saling memandang. Arga tidak lagi dingin. Ia terlihat lebih hangat dan ramah. Kirana juga terlihat lebih bahagia. Ia tidak lagi merasa tertekan. "Aku ingin kau tahu, aku bangga padamu," ucap Kirana sambil tersenyum. Arga tersenyum balik. "Alhamdulillah, terima kasih, sayang," ucapnya. Namun, kebahagiaan itu tidak berlangsung lama. Tiba-tiba, ponsel Arga berdering. Arga mengangkatnya dan berbicara serius. "Ya, aku akan ke sana sekarang," ucapnya. Setelah menutup telepon, Arga menatap Kirana. "Aku harus pergi ke kantor," ucapnya. "Ada apa?" tanya Kirana. "Ada masalah di kantor. Ada beberapa dokumen penting yang hilang," jawab Arga. Kirana terkejut. "Dokumen penting? Apakah itu dokumen yang ia baca kemarin?" Kirana merasa takut. Ia takut Arga tahu bahwa ia yang membaca dokumen itu. Arga lalu pergi. Kirana merasa khawatir. Ia ingin membantu Arga. Namun, ia tidak tahu apa yang harus ia lakukan. Ia lalu teringat sesuatu. Ia teringat, ia tidak hanya membaca dokumen itu. Ia juga mengambil foto dari dokumen itu. Ia lalu membuka ponselnya dan melihat foto-foto itu. Di sana, ia melihat beberapa nama perusahaan dan beberapa nama orang. Ia lalu mencari nama-nama itu di internet. Dan yang ia temukan membuatnya semakin takut. Nama-nama itu adalah nama perusahaan pesaing Arga. Dan nama-nama itu adalah nama-nama orang yang ingin menjatuhkan Arga. Kirana merasa ia harus melakukan sesuatu. Ia tidak bisa membiarkan Arga jatuh. Ia lalu mengambil kunci mobil Arga dan pergi ke kantornya. Ia harus memberitahu Arga tentang apa yang ia temukan. Ia harus melindungi suaminya. Kirana tiba di depan gedung perkantoran mewah di kawasan SCBD, Jakarta Selatan. Gedung itu menjulang tinggi, dengan logo perusahaan Arga Adiputra yang terpampang jelas di puncaknya. Jantungnya berdebar kencang, bukan karena tegang, tapi karena kagum. Suaminya adalah pemilik dari perusahaan sebesar ini. Ia melangkah masuk dan disambut oleh resepsionis. "Maaf, apakah Anda sudah membuat janji?" tanya resepsionis dengan sopan. "Saya, Kirana. Saya istrinya Pak Arga," jawab Kirana dengan ragu. Resepsionis itu terkejut, namun segera tersenyum ramah. Ia langsung mengantarkan Kirana ke lift khusus. Saat pintu lift terbuka, Kirana langsung disambut oleh pemandangan luar biasa. Seluruh ruangan didesain dengan gaya modern minimalis. Para karyawan terlihat sibuk bekerja. Ruangan itu terasa sangat hidup.
Kirana merasa bangga. Ia tidak menyangka suaminya adalah seorang pemimpin yang hebat. Ia lalu berjalan menuju ruangan Arga. Di depan ruangan itu, ada seorang wanita yang terlihat seperti asisten Arga. Wanita itu memakai pakaian yang sangat rapi. Ia menatap Kirana dengan tatapan bingung. "Maaf, Anda siapa?" tanyanya. "Saya Kirana, istrinya Arga. Apakah dia di dalam?" jawab Kirana. Wanita itu terkejut. Namun, ia tidak menunjukkan ekspresi apapun. Ia hanya mengangguk dan mempersilakan Kirana masuk. Saat Kirana masuk, ia melihat Arga sedang berhadapan dengan seorang pria. Pria itu adalah orang yang Kirana lihat di foto. Ia adalah CEO dari perusahaan pesaing Arga. Arga terlihat sangat marah. Wajahnya merah padam, dan ia mengepalkan tangannya. "Kau pengkhianat!" teriak Arga. Pria itu hanya tersenyum sinis. "Aku tidak pernah berkhianat, Arga. Aku hanya mengambil apa yang seharusnya menjadi milikku," jawabnya. Kirana langsung berlari ke arah Arga. "Arga, ada apa?" tanyanya, khawatir. Arga menatap Kirana, terkejut. "Kenapa kau di sini?" tanyanya. "Aku tahu semuanya. Aku tahu pria ini yang mencuri dokumenmu," jawab Kirana. Pria itu menatap Kirana dengan tajam. "Siapa kau? Beraninya kau ikut campur?" teriaknya. Kirana tidak takut. "Aku istrinya Arga, dan aku tahu kau ingin menjatuhkannya," jawab Kirana. Pria itu tertawa. "Kau istrinya? Haha, aku tidak percaya. Wanita yang menikah dengannya sudah kabur," ejeknya. Tiba-tiba, Arga memeluk Kirana. Ia menatap pria itu dengan tatapan penuh amarah. "Dia adalah istriku, dan kau tidak akan pernah bisa mengalahkan kami," ucap Arga. Pria itu tertawa. "Kita lihat saja." Ia lalu pergi, meninggalkan Arga dan Kirana. Setelah pria itu pergi, Arga menatap Kirana. "Kenapa kau datang ke sini? Ini berbahaya," ucapnya, khawatir. "Aku tidak bisa membiarkanmu sendirian. Aku tahu kau sedang dalam masalah," jawab Kirana. Arga terharu. Ia memeluk Kirana dan mencium keningnya. "Terima kasih, sayang. Alhamdulillah," ucapnya. Mereka lalu kembali ke rumah. Arga menceritakan semuanya. Ternyata, pria itu adalah teman baiknya. Mereka membangun perusahaan itu bersama-sama. Namun, pria itu serakah. Ia ingin mengambil alih perusahaan itu dan mengusir Arga. Ia berencana mencuri dokumen penting dan menjualnya ke perusahaan pesaing. Kirana merasa sangat marah. "Kenapa dia begitu jahat?" tanyanya. Arga hanya menggelengkan kepalanya. "Aku tidak tahu. Aku tidak menyangka dia akan berkhianat," jawabnya. "Lalu apa yang akan kau lakukan?" tanya Kirana. Arga menatap Kirana dengan mata penuh cinta. "Aku tidak tahu. Tapi aku tahu. Aku tidak sendirian. Aku punya kau," ucapnya. Keesokan harinya, Kirana dan Arga pergi ke kantor. Mereka berdua menghadapi masalah itu. Kirana membantu Arga mencari bukti-bukti pengkhianatan. Ia mencari data-data di komputer, dan ia menemukan beberapa email yang membuktikan bahwa pria itu telah berkhianat. Mereka lalu mengumpulkan semua bukti dan melaporkan pria itu ke polisi. Polisi langsung menangkap pria itu. Arga tidak merasa senang. Ia merasa sedih. Ia kehilangan temannya. Namun, ia tahu ia harus melakukannya. Ia harus melindungi perusahaannya dan melindungi orang-orang yang bekerja untuknya.
Setelah masalah itu selesai, Kirana dan Arga pergi ke Bali. Mereka menghabiskan waktu bersama-sama. Mereka tidak lagi berbicara tentang bisnis. Mereka hanya berbicara tentang cinta. Mereka berjalan di pantai, berenang di laut, dan menikmati pemandangan matahari terbenam. Arga lalu berlutut di depan Kirana. Ia mengeluarkan sebuah cincin. Kirana, kau adalah cinta pertamaku. Dan kau adalah cinta terakhirku. Maukah kau menikah denganku? Lagi, ucapnya. Kirana menangis. Ia tidak menyangka Arga akan melakukan itu. Ia mengangguk dan memeluk Arga. Ya, aku mau. Jawabnya. Mereka menikah lagi. Kali ini bukan karena terpaksa, tapi karena cinta. Pernikahan mereka tidak mewah. Hanya ada mereka berdua dan pendeta. Namun, pernikahan itu terasa sangat istimewa. Setelah itu, mereka hidup bahagia. Arga tidak lagi menyembunyikan identitasnya. Ia menjadi seorang CEO yang sukses dan seorang suami yang mencintai istrinya. Kirana menjadi seorang istri yang setia dan seorang wanita yang sangat bahagia. 1 tahun berlalu. Kirana dan Arga hidup dalam kebahagiaan yang sempurna. Mereka menempati sebuah rumah yang lebih besar dan nyaman di kawasan perumahan elit Kota Blitar, Jawa Timur. Arga tetap menjalankan perusahaannya, sementara Kirana fokus mengurus rumah tangga dan sesekali terlibat dalam kegiatan sosial. Kisah cinta mereka yang dimulai dari keterpaksaan, kini menjadi inspirasi bagi banyak orang. Suatu sore, saat Arga baru pulang dari kantor, bel rumah mereka berdering. Arga membukakan pintu, dan ia terkejut melihat siapa yang berdiri di sana. Seorang wanita dengan pakaian lusuh dan wajah pucat, berdiri di hadapannya. Arga, ini aku, Kirani. Arga menatapnya tanpa ekspresi. Kirani? Kenapa kamu di sini? Tanyanya dingin. Di belakang Arga, Kirana ikut terkejut. Hatinya mencelos. Kakaknya, yang sudah ia anggap hilang, kini kembali. Kakak? Panggil Kirana dengan suara bergetar. Kirani langsung menangis. Ia memeluk Kirana erat-erat. Adikku, maafkan aku, maafkan aku. Isaknya. Kirana tidak bisa menolak pelukan itu. Ia merasa kasihan. Namun, ia juga merasa marah. Kenapa? Kak? Kenapa kamu baru kembali sekarang? Kenapa kamu menghilang begitu saja? Tanya Kirana. Kirani tidak menjawab. Ia hanya terus menangis. Arga, yang melihat situasi itu, mengajak mereka masuk. Mari kita bicara di dalam. Di ruang tamu, Kirani menceritakan semuanya. Ternyata, ia kabur karena ia mencintai pria lain. Pria itu adalah teman masa kecilnya. Mereka berencana untuk menikah di luar negeri. Namun, pria itu ternyata hanya memanfaatkan kekayaan Kirani. Setelah uangnya habis, pria itu meninggalkannya. Kirani, yang kini tidak punya uang dan malu, akhirnya kembali ke Indonesia. Ia kembali ke rumah orang tuanya. Namun ayah dan ibunya sudah tidak mau menerima. Mereka sangat marah. Ia lalu mencari Arga dan Kirana, dengan harapan mereka bisa menolongnya. Kirana merasa sangat sedih. Ia tidak menyangka kakaknya, yang ia anggap tega, kini menjadi korban. Ia menatap Arga, berharap Arga mau membantu kakaknya. Namun, Arga hanya diam. Ia menatap Kirani dengan tajam. Kenapa kamu harus kembali, Kirani? Kenapa kamu harus mengganggu kebahagiaan kami? Tanya Arga. Kirani terkejut. Arga, aku tahu, aku salah. Tapi, aku tidak punya siapa-siapa lagi. Jawabnya, penuh harap. Arga, tidak peduli. Kamu sudah membuat keputusan. Dan kamu harus menerima konsekuensinya. Ucapnya. Kirana menatap Arga. Ia tahu, Arga
masih marah dengan perbuatan Kirani. Namun, ia tidak ingin Arga menjadi kejam. "Arga, tolong, dia adikku," bisik Kirana. Arga menatap Kirana. Ia melihat kesedihan di mata istrinya. Ia menghela napas. "Baiklah, kamu bisa menginap di sini 1 malam. Setelah itu, kamu harus pergi," ucap Arga pada Kirani. Kirani terharu. Ia berterima kasih pada Arga. Namun, ia tidak tahu bahwa ia telah membuat Arga dan Kirana dalam masalah. Keesokan harinya, saat Kirana dan Arga sedang bersiap untuk sarapan, tiba-tiba bel rumah berdering. Kirana membukakan pintu. Di depan pintu berdiri seorang pria. Pria itu terlihat marah. Wajahnya familiar bagi Kirani. Kirana terkejut. Pria itu adalah mantan pacar Kirani. Pria itu menatap Kirana dengan tajam. "Di mana Kirani?" tanyanya. Kirana tidak menjawab. Ia merasa takut. Di belakang Kirana, Arga muncul. Ia menatap pria itu dengan dingin. "Siapa kamu?" tanyanya. "Aku teman Kirani. Dan aku tahu dia ada di sini," jawab pria itu. Tiba-tiba, Kirani muncul dari belakang. "Jangan ganggu aku, Andi," teriaknya. Pria itu, yang bernama Andi, tersenyum sinis. "Aku tidak akan mengganggumu, Kirani. Aku hanya ingin mengambil kembali apa yang sudah kamu ambil dariku," ucapnya. Andi lalu mengeluarkan sebuah ponsel. Ia menunjukkan sebuah foto pada Kirana dan Arga. Foto itu adalah foto Kirani dan Arga. Foto itu diambil di hari pernikahan mereka. Namun, di dalam foto itu, wajah Kirani terlihat sangat bahagia. Ia tidak terlihat seperti orang yang dipaksa menikah. "Apa maksudmu?" tanya Arga. "Aku tahu kamu menikahi Kirani bukan karena cinta, tapi karena uang. Aku tahu kamu adalah seorang CEO. Aku tahu kamu kaya, dan aku akan mengambil semua uangmu," jawab Andi penuh ancaman. Arga terkejut. "Siapa yang memberitahumu?" tanyanya. "Kirani," jawab Andi. Kirana menatap kakaknya, tidak percaya. "Kenapa, Kak?" tanyanya, dengan air mata mengalir. Kirani menunduk. Ia tidak berani menatap adiknya. Aku hanya ingin mendapatkan uang kembali. Maafkan aku," isaknya. Kirana tidak percaya. Ia tidak menyangka kakaknya akan berbuat sejauh ini. Ia merasa sangat kecewa. Ia merasa ia telah memaafkan orang yang tidak pantas dimaafkan. Andi tersenyum. "Sekarang, berikan aku uang, atau aku akan menyebarkan foto ini dan membongkar semua rahasiamu," ucapnya. Arga menatap Kirana. Ia tahu ia harus melakukan sesuatu. Ia tidak bisa membiarkan Andi menghancurkan hidupnya. Namun, ia tidak tahu apa yang harus ia lakukan. Suasana di depan rumah Arga dan Kirana terasa sangat mencekam. Andi, si mantan pacar Kirani, berdiri di sana dengan senyum penuh kemenangan. Ia memegang ponselnya, seolah bom waktu yang siap meledak. Ancaman untuk membongkar identitas Arga membuat Kirana merasa sangat takut. Ia tidak ingin kehidupan tenang mereka hancur. "Berikan aku uang, Arga, 5 miliar, dan aku akan pergi selamanya," ucap Andi dengan nada mengejek. Arga menatap Andi dingin. "Kau pikir aku takut? Aku tidak akan memberikanmu sepeser pun," jawabnya penuh ketegasan. "Oh ya? Kita lihat saja. Aku akan sebarkan semua ini ke media," ancam Andi. Kirana memegang tangan Arga.
Arga jangan. Berikan saja dia uangnya. Bisik Kirana. Ia tidak ingin. Arga dalam masalah. Ia tidak ingin. Semua rahasia Arga terbongkar. Tidak, sayang. Aku tidak akan membiarkan orang sepertinya mengancam kita. Ucap Arga. Tiba-tiba, dari arah jalan, beberapa mobil datang. Mobil-mobil itu adalah mobil wartawan. Mereka langsung keluar dari mobil dan menghampiri Arga dan Kirana. Kamera-kamera langsung menyala. Wartawan langsung bertanya, "Pak Arga, apakah benar Anda adalah seorang konglomerat? Apakah benar Anda telah menyembunyikan identitas Anda?" Tanya seorang wartawan. Arga terkejut. Ia tidak menyangka Andi begitu cepat. Ia menatap Andi, dan Andi tersenyum, sinis. "Aku sudah mengirim pesan ke media sebelum aku datang ke sini," bisik Andi. Kirana merasa sangat takut. Ia memegang erat tangan Arga. "Arga, kita harus masuk," bisik Kirana. Arga menenangkan Kirana. Ia tersenyum. "Tenang, sayang. Aku akan mengurus ini," ucapnya. Arga lalu menatap para wartawan. "Saya adalah Arga. Dan ya, saya adalah seorang CEO. Saya tidak menyembunyikan identitas saya. Saya hanya ingin hidup normal. Saya tidak ingin menjadi sorotan," ucapnya dengan suara tegas. "Tapi mengapa Anda menikahi Kirana sebagai guru miskin?" tanya wartawan lain. Arga lalu menatap Kirana. Ia tersenyum. "Karena saya mencintai istri saya. Saya ingin ia mencintai saya karena saya, bukan karena uang," jawab Arga. Para wartawan terdiam. Mereka tidak menyangka jawaban itu akan keluar dari mulut Arga. Tiba-tiba, Andi berteriak, "Itu bohong. Dia menikahi Kirani, kakak iparnya, untuk bisnis. Dia menipu Kirana," teriaknya. Kirani, yang dari tadi hanya diam, langsung menangis. "Tidak, itu bohong. Dia tidak menipuku. Aku yang salah. Aku yang kabur. Aku yang meninggalkan Arga," ucap Kirani. Kirana menatap kakaknya. Ia tidak menyangka kakaknya akan membela Arga. "Kak!" panggil Kirana. Kirani lalu menceritakan semuanya. Ia menceritakan bagaimana ia kabur, bagaimana ia ditipu, dan bagaimana ia kembali ke Indonesia dengan harapan bisa mendapatkan uang kembali. Ia menceritakan bagaimana ia berbohong pada Andi dan bagaimana ia menggunakan Arga untuk mendapatkan uang. "Aku adalah orang yang jahat. Aku yang seharusnya mendapatkan semua ini," ucap Kirani sambil menangis. Para wartawan terkejut. Mereka tidak menyangka cerita itu begitu rumit. Andi yang melihat situasi itu panik. Ia tidak menyangka Kirani akan berbalik melawan dia. Ia lalu berusaha melarikan diri. Namun, polisi yang dari tadi sudah mengamati langsung menangkapnya. Arga ternyata sudah menelepon polisi sebelum ia datang. Setelah semua kekacauan selesai, Kirana memeluk Kirani. "Kak, kenapa kau melakukan itu?" tanyanya. Kirani hanya menangis. "Maafkan aku, adikku. Maafkan aku," isaknya. Kirana tidak tahu apa yang harus ia rasakan. Ia merasa sedih dan marah. Namun, ia juga merasa kasihan. Ia tahu kakaknya telah banyak menderita. Arga menatap Kirana dan Kirani. "Kita harus bicara," ucapnya. Ruang tamu di rumah Arga dan Kirana terasa hening. 3 orang, Arga, Kirana, dan Kirani, duduk berhadapan.
Kirani masih sesenggukan. Sementara Kirana menatapnya dengan tatapan yang sulit diartikan. Kirani, Arga memulai. Suaranya kini tidak lagi dingin. Kenapa kamu melakukan ini? Kenapa kamu rela mengkhianati adikmu sendiri? Kirani mendongak. Matanya bengkak. Aku hanya iri. Iri karena hidupmu terlihat sempurna. Kau sukses, kaya, dan kau mencintai Kirana dengan tulus. Aku hanya merasa hidupku hancur. Aku ingin memiliki apa yang kalian punya. Kirana, yang mendengar pengakuan itu, merasa terkejut. Ia tidak menyangka kakaknya, yang selama ini terlihat kuat, ternyata juga memiliki kerapuhan. Ia lalu menggenggam tangan Kirani. Kakak, kita ini keluarga. Kenapa kau tidak bilang saja padaku? Aku akan membantumu. Ucap Kirana dengan air mata mengalir. Kirani menangis. Ia memeluk Kirana. Maafkan aku, adikku. Maafkan aku. Arga, yang melihat pemandangan itu, merasa terharu. Ia menyadari bahwa meskipun Kirani telah berbuat salah, ia juga adalah korban. Korban dari keserakahan dan rasa iri. Ia lalu mengambil keputusan. Kirani, aku akan memberikanmu kesempatan. Aku akan membantumu memulai hidup baru. Aku akan memberimu pekerjaan dan tempat tinggal. Tapi, kamu harus berjanji untuk tidak lagi melakukan hal yang salah. Ucap Arga. Kirani terkejut. Benarkah? Tanyanya. Arga mengangguk. Kirani menangis. Terima kasih, Arga. Alhamdulillah. Terima kasih. Malam itu, mereka bertiga makan malam bersama. Suasana terasa hangat. Tidak ada lagi kecurigaan. Tidak ada lagi kebencian. Hanya ada rasa kekeluargaan. Beberapa bulan kemudian, Kirani sudah berubah. Ia bekerja di perusahaan Arga, dan ia sangat bersemangat. Ia tidak lagi menjadi Kirani yang lama. Ia sudah belajar dari kesalahannya. Ia menjadi pribadi yang lebih baik. Suatu hari, saat Kirana dan Arga sedang berlibur di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur, mereka menikmati pemandangan matahari terbenam. Arga memeluk Kirana dari belakang. Terima kasih, sayang. Terima kasih karena telah mengajariku arti dari cinta sejati. Terima kasih karena telah menjadi istriku. Ucap Arga. Kirana tersenyum. Aku juga berterima kasih, Arga. Terima kasih karena telah mengajariku arti dari kebahagiaan sejati. Mereka lalu berciuman di bawah langit yang penuh dengan bintang. Mereka berjanji untuk selalu bersama, untuk selamanya. Kisah cinta mereka adalah bukti bahwa cinta bisa datang dari mana saja, bahkan dari sebuah keterpaksaan. Tamat. Kisah ini mengajarkan kita bahwa cinta sejati tidak diukur dari harta atau penampilan. Cinta sejati adalah tentang menerima, memahami, dan memaafkan. Terkadang, jalan tak terduga yang Allah berikan justru menuntun kita pada kebahagiaan yang sesungguhnya. Jangan pernah menilai seseorang dari luarnya saja, karena di balik sebuah topeng kesederhanaan, mungkin tersimpan hati yang tulus dan berlimpah. Bagaimana menurut kalian? Apa pelajaran paling berharga yang kalian dapat dari cerita Kirana dan Arga ini? Apakah ada momen yang paling menyentuh hati kalian? Kalau kalian menyukai cerita ini, jangan lupa berikan like dan tinggalkan komentar di bawah. Ya, dan pastinya, subscribe ke channel ini agar tidak ketinggalan cerita-cerita menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Alhamdulillah.